warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, sahabat Rudian Putra. Di sini saya di kebun cengkeh, yang dimana cengkeh barusan sudah dibersihkan sebagian rumputnya, khususnya untuk di permukaan. Dan di sini adalah lereng sengaja di musim hujan ini tidak digempurkan untuk melakukan terasering ya. Nanti kecuali saya mau melakukan pemupukan. Terus yang kedua, melakukan terasering kembali nanti di akhir musim hujan ya, di akhir musim hujan dan memasuki 1 bulan memasuki musim kemarau, agar tujuannya ada sedikit menampung air di saat 1 bulan sebelum kemarau, dan nanti memudahkan saya untuk melakukan rutinitas penyiraman terhadap tanaman cengkeh di sini. Dan yang kedua, agar mudah menyerap dari air penyiraman itu sendiri. Kenapa saya tidak dibuat langsung terasering dari sekarang saja? Jadi ini pertama musim hujan, sahabat. Ini untuk di daerah saya khususnya. Karena di musim hujan ini, kenapa cengkeh itu banyak bercak daun ya, dan mati ranting khususnya. Kita cek yang lainnya. Mari kita bahas. Saya tidak akan bosan-bosan untuk membahas tanaman cengkeh yang mati ranting. Itu disebabkan karena apa? Sahabat, kalau mati ranting itu biasanya ya, apalagi di musim hujan. Nah, di sini dibersihkan hanya sekitar permukaannya saja. Nanti itu menyusul yang di sekitarannya aja, nanti menyusul dengan mesin rumput ya. Itu di saat curah hujan tinggi, lalu kita tidak dijaga kebersihan dari permukaannya, maka air hujan setelah menetes ke bawah akan mengakibatkan pertama kelembapan yang berlebihan, dan yang kedua itu banyaknya virus dari rumput-rumput yang diguyur air hujan lalu menyebar, serta dibarengi oleh angin ya, menyebar ke tanaman-tanaman cengkeh yang ada di kebun kita. Jadi intinya di musim hujan ini, sebelum melakukan pemupukan, kita melakukan upaya untuk melakukan pembersihan gulma, khususnya ya, pembersihan gulma sebelum melakukan pemupukan. Kalau memupuk itu nomor 10 bagi saya itu di musim hujan. Yang penting lakukan dulu pembersihan gulma, karena tujuannya biar dia ada penetrasi sinar matahari ya terhadap permukaan tanaman cengkeh saya di sini, dan biar tanaman cengkeh tidak kekurangan nitrogen, sehingga tidak akan menguningnya ranting atau menguningnya daun cengkeh, bercak daun, serta menggugurkannya daun yang ada di ranting itu sendiri. Sedangkan cengkeh yang kita harapkan adalah pertumbuhannya seperti ini, rimbun dan banyak daun ya, terubus terus. Kalau ketika di musim hujan ini tanaman cengkeh tidak terubus, bercak daun, menguning, yaitulah salah satu tanaman kekurangan nitrogen di curah hujan tinggi. Karena curah hujan itu sendiri akan mencuci unsur hara dan mencuci juga unsur nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri. Ya sahabat, maka dari itu kalau sahabat melakukan pemupukan, lakukan pemupukan dengan pupuk NPK seperti unsur N-nya yang dipertinggi. Kalau di usia seperti ini sudah sangat tidak sukai lagi dia terlalu banyak air ya, diguyur air, baik air rutinitas penyiraman maupun dengan air hujan itu sendiri. Sangat tidak menyukainya. Karena apa ya? Dia membutuhkan air itu di usia 3 tahun pasca tanam. Lebih daripada usia 3 tahun pasca tanam, dia membutuhkan, tapi tidak banyak intensitasnya. Jadi seperti itu. Karena dia mendekati masa generatif untuk melakukan pembuahan, agar bunga cengkehnya itu sendiri tidak stimulir oleh air hujan menjadi daun. Oke, jadi seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan bercak daun atau karat daun ya, atau cacar daun yang biasa kita sebut, maka jagalah kelembapan yang ada di dalam tanah itu sendiri ketika musim hujan. Ya, musim hujan diusahakan dibersihkan seperti ini. Ya, dibersihkan. Ya, dilandingkan. Khususnya untuk di permukaan saja, agar tujuan pertumbuhannya ini supaya terus dia signifikan seperti ini yang kita harapkan. Dan kalau sudah seperti ini, unsur N-nya kasih aja di bawah 16%, dan yang diperbanyak adalah fosfor dan kalium, supaya nanti dia memasuki fase pembuahan ketua generatif. Tanaman di sini buahnya maksimal ya, yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita untuk pembuahan cengkeh. Dan diusahakan di musim hujan ini juga, kalau sebelum melakukan, karena diharapkan buah itu sangat minim sekali ya untuk di musim hujan, yang kalau bisa terus pupuk dengan pupuk
yang unsur N ya, sahabat ya. Kalau ingin memperbanyak daunnya dulu. Karena buah cengkeh itu dilihat dari daunnya dulu. Kalau cengkehnya semakin rimbun, maka akan semakin buahnya lebat juga nanti ketika ada kemarau yang berkepanjangan ya. Karena di musim kemarau akan menimbulkan buah dikarenakan stressing air, sahabat. Stressing air dia akan menimbulkan bunga buah pada cengkeh sini. Kan banyak ya, mengherankan seseorang tanaman mengeluh, para petani itu mengeluh kenapa cengkeh saya tidak berbuah. Kita bisa dilihat dulu ya curah hujannya atau cuacanya. Cengkeh, baik cengkeh yang sudah 100 tahun pun, kalau curah hujan tinggi berjuta-juta ton dari langit diturunkan ke bumi, maka itu sangat mustahil untuk maksimal buah cengkeh. Sekalipun kita melakukan pemupukan yang seoptimalnya mungkin, semaksimalnya mungkin, baik dengan pupuk mutiara buah sekaligus atau sekalipun ya. Karena siapa orangnya yang bakal mengalahkan alam? Itu tidak ada, sahabat. Tidak akan pernah bisa alam kita lawan. Baik, ini bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat ini ciri-ciri cengkeh yang tidak bermasalah, seperti tidak ada bercak daun tidak banyak. Diusahakan ini bersih. Dan saya tidak berani untuk melakukan terasering. Kenapa? Nanti biar tidak ada mengendap air ya di sini. Mengendap air. Kalau mengendap air dan nampung air banyak di usia generatif itu sangat berbahaya. Berbahaya juga, berbahaya. Karena bisa menimbulkan kekurangannya nitrogen pada tanaman cengkeh saya di sini, menyebabkan daunnya kuning dan berguguran. Karena untuk merimbunkan kembali itu perlu proses. Ya, kita memupuk lagi, merawat terus sampai kapan ya kan? Makanya diusahakan dari sekarang kita dijaga juga kebersihan dari permukaannya itu sendiri sebelum melakukan pemupukan, dan hindari rumput-rumput liar yang bisa merugikan tanaman cengkeh kita di sini. Tujuannya agar tanaman di sini tidak menimbulkan bercaknya daun pada daun cengkeh di sini dan menggugurkan dan serta matinya ranting. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, karena bukan hanya mengurangi nitrogen saja yang ada di dalam tanah. Air hujan itu sendiri kalau tidak bagus drainasenya atau buruk bisa menyebabkan jamurnya atau pembusukan akar pada tanaman cengkeh di sini, baik cengkeh usia muda maupun usia yang sudah dewasa. Terima kasih, mohon dimaafkan kurang lebihnya sahabat. Singkat cerita dari saya, Rudian Putra. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi yang bikin kuningnya tanaman cengkeh di sini bukan berarti dari pohon pisang, karena pohon pisang sekeliling sudah saya habiskan. Karena pohon pisang ini sangat dibutuhkan perannya masa tanam di bawah 3 tahun. Dan setelah seperti ini di atas 3 tahun saya tidak pernah melakukan lagi penyiraman. Ya sahabat, tidak pernah melakukan saya penyiraman sama sekali. Karena yang saya pelajari ilmunya, dia membutuhkan air di bawah usia 3 tahun pasca tanam. Setelah 3 tahun pasca tanam membutuhkan tidak banyak intensitasnya. Terima kasih, ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan, khususnya di video-video saya tentang tanaman. Terima kasih juga yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe-nya untuk dukungannya dari sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga sahabat dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.